Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Esther Evalinda Sinaga. Kali ini aku akan membahas kisah mualaf aku part 3. Langsung aja ke videonya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Semoga channel YouTube aku semakin berkembang. Ayahku terus mempelajari tentang agama Islam, tentang ajaran agama Islam. Ayahku sering berkonsultasi kepada teman perkebunannya, sering membaca buku-buku tentang Islam, dan ayahku juga pernah menghubungi Hajah Irini Handono selaku mualaf ataupun mantan birawati. Saat itu ayahku menghubungi Hajah Irini Handono, tapi tidak bisa, yang disambungkan langsung ke call centernya. Setelah mendapat janji dari call centernya, kemudian harinya ayahku berbincang dengan Ibu Irini Handono tersebut. Selain Ibu Hajah Irini Handono, ayahku pernah membeli buku biografi ataupun catatan dari Ustadz Yahya Wauloni. Dia juga seorang mantan pendeta yang meninggalkan gajinya yang berpuluh-puluh juta rela demi kebenaran. Kalau kalian penasaran juga dengan kisah beliau, kalian bisa lihat biografi Ustadz Yahya Wauloni. Banyaknya muncul masalah-masalah di keluarga saya, itu latar belakangnya memang dari agama. Pernah juga kan, di suatu waktu ibu dan ayah saya sedang duduk di halaman ataupun di teras rumah saya. Seketika ada ambulan lewat. Lalu ayah bertanya kepada ibu, bagaimana jika ada salah satu di antara kita yang seperti itu? Bagaimana orang menguburkannya? Dengan agama apa kita dikuburkan? Dan lain sebagainya. Tapi ibuku langsung marah, lalu meninggalkan ayah dengan perbincangannya itu. Oh ya, saya belum menjelaskan tentang alasan yang akurat, alasan pokok ayah saya meninggalkan ajaran agama kami atau gereja kami sebelumnya. Yang pertama itu Kejadian 17 ayat 14. Jadi kita buka. Ini saya memegang kitab suci Imat Kristiani, kitab kami sebelumnya, kitab di gereja kami sebelumnya. Kita buka Kejadian 17 ayat 14. Kejadian 17 ayat 14. Kalau kalian penasaran ataupun ingin lebih akurat dengan penjelasan saya, kalian bisa cek di sini. Ini adalah searching dari Google. Kalian cari aja Kejadian 17.2.14 atau ayat 14. Di sini saya akan bacakan. Artinya itu seperti ini ya. Dan laki-laki tidak bersunat yang daging dari kulit hitamnya tidak disunat, jiwa itu harus dimusnahkan di antaranya. Jelaskan? Kitab mereka sendiri menganjurkan laki-laki untuk disunat. Itu ayat yang pertama. Oke, lanjut saja. Ayat yang kedua itu adalah 1 Korintus 11 ayat 6. Kita buka lagi 1 Korintus 11 ayat 6. Oh ya, saya juga buat di sini pencarian di Google, searching dari Google. Kalian juga bisa lihat 1 Korintus ayat 6. Saya bacakan ya. Di situ dijelaskan, sebab jika seseorang wanita tidak mengenakan tudung, biarlah rambutnya dipotong. Tetapi jika bagi seorang wanita adalah aib untuk dipotong rambutnya atau dicukur, biarlah ia mengenakan tudung. Di situ jelas sekali anjuran lebih baik wanita mengenakan tudung. Jika tidak, lebih baik rambutnya dipotong. Itu ayat yang kedua. Oke, ayat selanjutnya itu Ulangan 14 ayat 8. Saya buka lagi.
Ulangan 14 ayat 8. Seperti biasa, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah searching atau pencarian dari Google. Kalian cari aja Ulangan 14 ayat 8. Seperti yang tadi saya bilang ya. Bunyinya seperti ini. Juga babi, karena berkukuh berlah tetapi tidak memamah biak, itu haram bagimu. Kamu tidak boleh memakan dagingnya, dan kamu tidak boleh menyentuh bangkainya. Jelas sekali. Ini adalah kitab suci terjemahan Dunia Baru. Ini adalah kitab suci agama Kristiani. Di situ dijelaskan bahwa babi itu haram. Itu adalah alasan ayah saya yang ditanyakan kepada pendeta atau petinggi agama. Kalau di gereja saya yang dulu, gereja saya Saksi-saksi Yehova, itu namanya penatua. Ditanyakan kepada penatua dan penatua itu tidak bisa menjawabnya. Itulah makanya ayah saya mengajukan surat bahwasannya dia melepaskan diri atau tidak beragama Kristen. Terima kasih untuk yang sudah support channel saya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan thank you for watching. See you next video. Bye.